Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Deeds. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang telah lelah dengan kriminal yang merajalela di kotanya. Sehingga ia sempat memutuskan untuk melakukan main hakim sendiri, seperti apa yang sering kriminal lakukan. Suatu hari terdapat seorang pembunuh yang menamai dirinya sendiri sebagai Blitz. Ia mengincar para polisi sebagai target bunuhnya, yang tentu membuat polisi ini sangat murka. Ia bersama rekan terbarunya berusaha untuk mencari pembunuh tersebut dan berjanji akan membalaskan kematian para polisi atasnya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dibuka oleh seorang polisi bernama Tom Brand yang saat itu merasa sangat bosan di tengah malam. Sehingga ia keluar dari rumahnya dan bertemu dengan 3 pria yang sedang mencoba untuk membobol sebuah mobil. Lantas Brand mendatangi mereka begitu saja. Melihat kedatangan seorang pria tua membuat ketiga pria muda itu merasa Brand adalah mangsa mereka. Tetapi ternyata mereka salah sasaran karena Brand langsung menghajar mereka bertiga habis-habisan dan langsung menceramahinya apabila mereka tak bisa membedakan mana target yang ahli berkelahi dengan yang tak ahli. Setidaknya mereka harus membawa senjata yang tepat untuk melawannya. Lalu Sin bergerak kepada Brand yang dipanggil oleh atasannya atas setiap perbuatan yang telah ia lakukan. Dirinya pernah menghajar remaja di tempat biliar hingga pingsan, dan kini menghajar 3 pria yang tak bersalah, hingga mereka semua babak belur. Apabila terdapat laporan lagi mengenai kekerasan yang ia lakukan, maka dirinya tak akan pernah memaafkan Brand, dan mungkin saja akan mengeluarkannya dari satuan polisi. Alih-alih ketakutan, ternyata Brand justru melawan atasannya itu. Ia memberitahu jika itu adalah satu-satunya cara dirinya menegakkan hukum. Dan apabila ia memecatnya, mungkin saja ia akan melakukan kekerasan yang jauh lebih parah. Setelah itu Brand pergi ke kantornya. Di sana ia dihampiri oleh seorang kopral polisi bernama Falls yang bercerita jika dirinya baru saja gagal dalam latihan kepolisian. Brand memberitahunya bahwa semua orang pernah gagal, terlebih Falls yang baru saja keluar dari masa rehabnya, sehingga ia menyuruhnya untuk bersantai sejenak. Kemudian Falls tiba-tiba dihampiri oleh rekannya yang menyuruhnya untuk mengambilkan minuman di kantin. Lalu ia memberikan Brand sebuah koran yang memperlihatkan wajah darinya. Ia telah lelah dengan situasi dari Brand yang terus menghajar sembarangan orang. Namun dengan santainya, Brand justru meminta kepada rekannya untuk tak usah mempercayai apa yang koran beritakan. Ketika Brand sedang bersantai, ia tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa istri dari rekannya yang bernama Inspektur Robert meninggal dunia. Ia lantas menghampirinya di rumah duka dan memberinya ucapan bela sungkawa atas kematian istrinya. Brand menemani Robert sehingga istrinya dimakamkan dengan layak. Setelah itu mereka berdua pergi ke bar dan menghabiskan waktu semalaman dengan mabuk alkohol. Di lain sisi terlihat seorang polisi yang sedang bertugas. Tiba-tiba ditembak oleh seorang pria bertudung misterius yang langsung pergi begitu saja setelah dirinya menembak polisi tersebut. Kematian polisi itu membuat publik geger. Terlebih Falls mengenai polisi itu yang bernama Sandra, mereka pernah bersama saat berada di akademi polisi. Karena situasi mulai mencurigakan, akhirnya Brand mulai bergerak. Keesokan harinya di kantor kepolisian mereka kedatangan sersan baru yang bernama Porter Nash. Di hari pertamanya, ia telah mendapat cemoohan di toilet yang menggambarkan dirinya seorang gay. Lalu di hari peresmiannya, kepala polisi memperkenalkan Nash sebagai inspektur baru mereka, menggantikan Roberts yang baru saja mengambil masa cuti lebih panjang. Ia harap dengan kedatangan Nash di jajaran kepolisian bisa membantu mereka untuk semakin baik dalam memerangi kriminal yang semakin merajalela. Kemudian Sin bergerak kepada seorang narator bernama Dunlop yang saat itu mendapat telepon misterius. Ia memberitahunya jika dirinya adalah pria yang telah membunuh para polisi.
Apabila Dunlop ingin mengetahui namanya, maka ia harus membayar uang yang cukup banyak kepadanya. Bahkan ia memperlihatkan bukti jika dirinya mengetahui siapa pembunuh itu, dan ternyata pembunuh tersebut adalah dirinya sendiri. Kejadian memilukan ini membuat Brent semakin geram. Ia lantas menghampiri salah satu sumber informan bernama Rednor yang diduga mengetahui siapa pembunuh para polisi tersebut. Sebelum Rednor akan memberitahu namanya, ia ingin Brent membayarnya terlebih dahulu karena menurut dirinya informasi ini sangatlah mahal. Namun yang Rednor dapatkan justru hantaman keras dari Brent yang langsung memintanya untuk memberitahu siapa pembunuh para polisi tersebut. Akhirnya ia memberitahu jika bos Jim di Peacock telah membakar seekor anjing. Brent bisa melihatnya di YouTube dan ia memperkirakan ialah pembunuhnya. Setelah mendapatkan informasi, Brent dengan cepat menghampiri tempat Jim tersebut. Sementara Nas masih kesulitan melihat ciri-ciri dari pelaku melalui kamera CCTV. Dikarenakan ia selalu menutupi wajahnya dan seperti telah mengetahui letak lokasi dari CCTV di setiap lokasi aksinya. Karena merasa buntu, Brent justru tiba-tiba mendatangi kediaman Nas yang saat itu sedang menyantap makanannya. Tanpa rasa malu, Brent tiba-tiba meminta minum kepadanya dan Nas bertanya apa yang Brent butuhkan sehingga mendatanginya. Brent menjawab tak ada. Ia hanya merasa tak bisa mengontrol dirinya sendiri dan sedang ingin mendengarkan sesuatu darinya. Akhirnya, Nas bercerita tentang kasus yang pernah ia tangani ketika ia bersama timnya sedang memburu seorang pedofilia yang mengincar anak-anak dengan cara memancingnya masuk ke dalam mobil. Setelah mereka berhasil menangkap pedofil tersebut, Nas justru disamakan dengannya dikarenakan ia gay. Ia dilempari cairan putih di dalam pengaman dan meletakkannya di loker miliknya. Karena kesal dengan perbuatan rekan-rekannya, pada suatu malam Nas memutuskan untuk menghampiri pedofil tersebut. Ia menghajarnya menggunakan stik baseball hingga ia mengerang kesakitan. Keesokan harinya ia tak datang ke kantor dan berharap kembali bekerja sebagai penegak hukum. Tetapi dirinya justru dipindah tugaskan. Ketika Nas selesai bekerja, ternyata Brent telah tertidur sehingga ia memilih untuk membiarkannya tertidur di sana. Pada pagi harinya, ketika Brent terbangun, ia mencoba untuk meyakinkan Nas bahwa ia tak berhubungan badan dengannya. Nas hanya menjawab jika ia mencoba untuk menahan diri. Setelah itu mereka sarapan bersama dan mulai bekerja sama untuk mencari siapa pembunuh dari para polisi ini. Kebetulan Brent telah memiliki petunjuk. Di kantor kepolisian, Roberts yang merasa telah cukup membaik mencoba untuk kembali bekerja. Namun saat itu, ia diberitahu jika dirinya sedang digantikan oleh inspektur lain, sehingga ia hanya diperbolehkan untuk bertugas di kantor. Sementara itu, Nas dan Brent akhirnya menghampiri sebuah kamar apartemen yang dimiliki oleh seorang pria bernama Barry Weiss. Mereka mencoba untuk menggeledah dan memeriksa barang-barang mencurigakan yang ia miliki. Namun, Barry dengan tenangnya memberi bantuan kepada para polisi untuk menemukan yang mereka mau, padahal mereka tak menemukan apapun. Lalu Brent bertanya apakah Barry yang membakar anjing lalu menguploadnya ke YouTube. Barry tertawa. Ia memang orang di balik akun yang mengupload video tersebut. Tetapi ia tak melakukannya karena dirinya pecinta binatang. Kemudian Nas bertanya bagaimana dengan para polisi. Disitulah Brent baru mengingat jika ternyata Barry adalah orang yang ia hajar hingga pingsan di sebuah bar biliar. Karena tak mendapatkan apapun, Brent hanya meminta kepadanya untuk memata-matai Barry terlebih dahulu. Setelah para polisi pergi dari tempatnya, Barry dengan segera bersiap-siap untuk pergi mencari target terbarunya. Terlihat pula Radnor yang berada di luar apartemennya. Kembali ke Roberts yang tak masalah dengan hal itu, ia pun langsung pergi ke kediamannya. Tanpa ia sadari ternyata Barry telah mengincarnya. Ketika ia telah tiba di dalam, Barry tiba-tiba mengetuk dengan alasan ia adalah seorang pengantar paket. Tetapi tiba-tiba Barry mengeluarkan senjata. Terjadi sedikit perkelahian di antara mereka karena Barry gagal membunuhnya dengan cara menembaknya. Ia memutuskan untuk menghajar Robert hingga mukanya hancur dan pada akhirnya Robert tewas. Setelah membunuhnya, Barry dengan santainya membersihkan dirinya sendiri lalu menonton acara televisi. Kemudian ia pergi ke sebuah parkiran mobil dan menyimpan beberapa peralatan di dalam bagasi mobil.
lalu meninggalkannya begitu saja. Setelah itu scene beralih kepada Dunlop yang mendapat telepon dari Barry. Dengan santainya Barry memberitahu Dunlop bahwa ia adalah pembunuh yang sebenarnya. Dan ia ingin semua orang mengenalnya sebagai Blitz. Ketika telepon ditutup, Dunlop juga mendapat telepon dari Ratnor yang memberitahunya bahwa dirinya telah memiliki nama dari pembunuh berantai dari para polisi. Tetapi sebelum ia memberitahu kepadanya, ia ingin mendapatkan uang senilai 50.000 pound sterling. Apabila Dunlop setuju, maka ia akan memberikan nama tersebut kepadanya. Tak lama kemudian Dunlop akhirnya setuju untuk melakukan transaksi bersama Ratnor. Kemudian Ratnor meminta kepadanya untuk terlebih dahulu memperlihatkan uang yang telah ia siapkan. Ketika mereka berdua pergi, Barry tiba-tiba datang untuk mengambil barang bukti tersebut dan membawanya pergi. Setelah terjadi kesepakatan dan Dunlop dipersilahkan membawa barang ekstra tersebut, Ratnor yang sedang menghitung uangnya tiba-tiba dihampiri oleh Barry, yang penasaran bagaimana bisa Ratnor mengetahui namanya. Ratnor awalnya memberitahu jika ia hanya mencari namanya di Jim Peacock. Namun tiba-tiba Ratnor justru diseret ke dalam toilet dan ia dibunuh. Terbunuhnya Ratnor membuat Dunlop sebagai saksi terseret atas kematiannya. Nas dan Brand mencoba untuk menginterogasinya. Dunlop mengaku ia mencoba untuk mencari tahu pembunuh berantai dari para polisi, tetapi berakhir seperti ini. Di satu sisi, Falls yang berusaha untuk berbaur bersama orang lain akhirnya bertemu dengan seorang detektif inspektur bernama Craig. Mereka berbincang bersama, menghabiskan waktu berdua di sebuah klub ketika terjadi kesepakatan di antara mereka berdua untuk menemani Craig minum. Dan tanpa mereka sadari juga, ternyata saat itu Barry atau Blitz telah mengincar keberadaannya. Kemudian scene berpindah kepada Brand yang sedang berada di kantor. Awalnya ia meminta bantuan kepada rekannya untuk memasukkan nama dari Barry Weiss ke dalam kotak pencarian orang. Dan di sana ia menemukan jika Barry Weiss seringkali tertangkap oleh polisi atas tindakan kejahatan yang ia lakukan. Setelah sekian lama mengulik tentang profilnya, akhirnya Brand menemukan fakta unik dari Barry, yaitu Barry ditangkap oleh para polisi yang telah dirinya bunuh. Dimulai dari Sandra yang ia bunuh di tepi jalan, terdapat juga Theo yang ia bunuh di dalam mobilnya. Dan yang terakhir adalah Robert yang ia bunuh di dalam apartemennya sendiri. Kini target terbaru dari Barry adalah Falls yang pernah menangkapnya. Kebetulan saat itu Falls baru saja berpisah dengan Craig yang mengantarkannya pulang. Ketika Falls hendak memasuki rumahnya, ia tiba-tiba dihampiri oleh Barry yang hendak membunuhnya. Tetapi saat itu John, keponakan dari Falls, mengacau dan berusaha menyelamatkannya. Namun apa yang John lakukan justru membahayakan nyawanya sendiri, sehingga Barry membunuhnya dengan cara menginjak lehernya hingga patah dan tewas begitu saja. Kemudian Barry pun pergi. Ketika mendengar Falls dalam bahaya, Craig langsung segera pergi ke kediamannya. Tetapi saat itu Brand memberitahu jika Falls aman-aman saja, karena saudaranya sendiri yang tewas terbunuh dalam kasus ini. Apa yang dilakukan oleh Blitz dirasa sudah terlalu mencapai batas ambang kekerasan, sehingga Brand semakin geram dengan perilakunya. Ia sangat ingin menangkapnya sekarang juga. Keesokan harinya, saat itu Brand dan Nas secara resmi telah setuju untuk mengabarkan kepada media agar memperlihatkan wajah dari Barry Weiss sebagai tersangka buronan mereka. Para polisi pun dengan cepat mencari keberadaannya yang diduga sedang menyewa sebuah kamar di dalam hotel. Tetapi ketika mereka telah menggerebek tempat tersebut, ternyata Barry mencoba untuk kabur. Ia sempat menghajar salah satu anggota polisi. Lalu pengejaran pun dimulai. Barry mengambil jalan tercepat dan jalan yang sempit agar membuat para polisi kesulitan menangkapnya. Meskipun begitu, ternyata Barry tetap bisa ditemukan oleh Brand, yang saat itu mengejarnya hingga ke rel kereta. Ketika Brand hendak mengajarnya habis-habisan, ternyata Barry telah memiliki rencananya sendiri untuk menyerahkan diri ke pihak polisi sehingga Brand tak bisa menghajarnya. Saat melalui proses pemeriksaan, Barry dengan santainya meminta sandwich dan seorang pengacara yang akan membantunya. Brand serta Nas sempat berdiskusi. Nas menyebut Barry sangat cerdik karena ia bisa menghapus seluruh bukti yang menjerat dirinya, termasuk saat pembunuhan terhadap Robert.
sehingga mereka kesulitan untuk membuat Barry bersalah atas pembunuhan ini. Di satu sisi, Paulsen semakin depresi atas kematian John, membuatnya terjerumus kembali ke pergaulan yang salah. Ia membuat sebuah pesta narkoba di dalam rumahnya yang membuat Brand serta Craig langsung menghampiri Falls untuk menyelamatkannya. Saat itu Falls berteriak histeris, tetapi beruntungnya ia berhasil diamankan. Kemudian Brand memintanya untuk tetap tenang. Falls bertanya apakah Barry akan ditahan. Brand menjawab ia masih belum tahu. Keesokan harinya Barry secara resmi dipenjarakan atas tuduhan pembunuhan beberapa awak polisi yang ia lakukan. Tetapi tak berselang lama ternyata tuduhannya tak terbukti, sehingga pengacara Barry bisa membebaskannya dan dengan begitu senangnya Barry keluar dari penjara. Sembari mengucap salam perpisahan kepada Brand, karena mereka akan segera bertemu kembali. Hari itu adalah hari pemakaman dari Robert. Semua polisi berkabung dan ikut memakamkannya, termasuk Brand. Tanpa ada yang sadar, saat pemakaman berlangsung ternyata Barry datang di sana. Ia menyamar menjadi seorang polisi untuk mengincar keberadaan dari Brand yang pernah menghajarnya habis-habisan di sebuah klub. Lalu setelah pemakaman selesai, Barry terus-menerus mengikuti kemanapun Brand pergi. Bahkan ia mengikutinya hingga ke sebuah atap gedung. Karena kesal terus dipermainkan oleh Brand, Barry akhirnya memintanya untuk tiarap karena ia akan menembaknya. Namun saat Brand membalikan badannya, ternyata itu adalah Nas. Dan tiba-tiba Brand datang langsung menghajarnya. Kali ini Nas tak akan melarang Brand untuk menghabisi Barry. Ketika ia dihajar habis-habisan olehnya, Barry justru masih bisa tersenyum dan tak pernah mau mengakui kesalahannya hingga akhirnya Brand menembak Barry hingga otaknya berceceran dan tewas.